Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali dalam pembahasan materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita telah membahas mengenai konsep hingga merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam episode ini, Ibu dan Bapak akan menyaksikan tahapan perancangan sebuah modul proyek untuk murid-murid sekolah dasar. Tema yang akan digunakan dalam modul ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Sudah siap Ibu dan Bapak? Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita ingat kembali langkah-langkah perencanaan sebuah proyek. Kini, Ibu dan Bapak ada di bagian akhir tahapan tersebut. Apa yang dilakukan pada tahap ini? Tim fasilitator proyek akan bekerja sama merancang modul dan berdiskusi untuk menentukan elemen dan sub-elemen profil, alur kegiatan proyek, dan tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Saat merancang modul proyek, jangan lupa untuk selalu menerapkan 4 prinsip kunci proyek, yaitu holistik, kontekstual, berpusat pada murid, eksploratif. Ibu dan Bapak, ingatlah selalu bahwa modul proyek bersifat fleksibel. Kita sebagai pendidik memiliki kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul yang disesuaikan dengan konteks lingkungan, visi satuan pendidikan, kesiapan satuan pendidikan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Satuan pendidikan atau pendidik boleh membuat modul proyek sendiri, menggunakan yang sudah ada, atau memodifikasi modul yang sudah ada dan menyesuaikannya dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing. Dari mana kita mulai pengembangan sebuah modul proyek? Mari kita lihat contoh pelaksanaannya di SD Cita Ceria. Langkah pertama, Kepala Sekolah SD Cita Ceria akan mencari tahu apakah sekolahnya sudah siap untuk melakukan proyek. Bagaimana kondisi dan apa saja kebutuhan peserta didik, pendidik, serta satuan pendidikan? Kepala sekolah melakukan identifikasi secara bertahap, mulai dari menganalisis pengalaman pendidik melaksanakan pembelajaran proyek, hingga identifikasi para mitra yang mungkin dilibatkan dalam pembelajaran proyek. Dari analisis yang dilakukan, Kepala Sekolah SD Cita Ceria berkesimpulan bahwa satuan pendidikannya telah siap melaksanakan pembelajaran proyek. Kini ia akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik diperlukan untuk mengukur kompetensi awal peserta didik. Hasilnya digunakan untuk menentukan kebutuhan diferensiasi peserta didik, pengembangan alur dan kegiatan proyek, serta penentuan perkembangan sub-elemen antar fase. SD Cita Ceria adalah satuan pendidikan yang berlokasi di tengah kota. Mereka memiliki lahan terbatas dan berdekatan dengan berbagai lokasi bisnis maupun hunian tempat tinggal. Banyaknya bisnis dan keterbatasan lahan menimbulkan beberapa masalah lingkungan. Kurangnya lahan terbuka hijau, tingginya volume sampah di sekitar sekolah, dan polusi suara. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, guru kelas 3 SD Cita Ceria kemudian mengajak peserta didik berdiskusi untuk menentukan tema dan topik yang ingin mereka jadikan proyek. Tidak hanya melihat lingkungan sekolah, mereka juga mengamati lingkungan tempat tinggal dan kebiasaan harian individu di sekitar mereka. Menggabungkan kedua hasil pengamatan, mereka menyimpulkan bahwa sampah adalah masalah sehari-hari yang mereka alami bersama. Karena itulah, kemudian mereka memutuskan untuk memilih tema gaya hidup berkelanjutan. Lebih lanjut, mereka menentukan kemana sampahku pergi sebagai topik pembelajaran. Setelah menentukan tema dan topik, murid dan guru SD Cita Ceria memilih 3 dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin mereka capai. Pilihan mereka jatuh pada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif. Secara rinci, berikut ini adalah pilihan dimensi hingga sub-elemen yang mereka pilih. Pada tahapan selanjutnya, guru perlu menentukan jenis,
teknik, dan instrumen asesmen yang akan digunakan. Dalam proyek ini, guru berencana untuk menggunakan asesmen formatif pada tahap riset dan perancangan proyek. Ia akan melakukan observasi, rubrik tingkat partisipasi, dan umpan balik. Sedangkan pada tahap pelaksanaan hingga akhir proyek, ia akan menggunakan asesmen sumatif berupa presentasi, demonstrasi, dan rubrik. Setelah asesmen, ada 3 langkah lagi yang merupakan rangkaian alur sebuah proyek. Ada beberapa alur proyek yang dapat Ibu dan Bapak pilih. Pada contoh kali ini, SD Cita Ceria akan menggunakan contoh alur pertama. Alur ini dimulai dengan pengenalan, diakhiri dengan langkah tindak lanjut. Mari kita lihat penerapannya. Pada langkah pertama, pengenalan. Guru mengajak murid-murid untuk mengenali masalah sampah di lingkungan sekitar mereka dan membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar untuk menjaga alam sekitar. Dalam hal ini, kegiatan pemantik yang dipilih dalam kesempatan ini adalah menonton video mengenai perjalanan berbagai jenis sampah seperti plastik, kertas, rumah tangga. Setelah menonton, guru mengajak murid-murid berdiskusi untuk mengetahui respon mereka. Dan guru bisa menggiring murid untuk melangkah selanjutnya, yaitu menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan pengelolaan berbagai sampah. Tahapan ini disebut kontekstualisasi. Pada tahap ini, guru juga bisa mengenalkan metode pengelolaan sampah 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Langkah berikutnya, aksi. Akan mengajak murid-murid merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata mereka. Pada tahap ini, mereka akan merancang berbagai program spesifik yang terkait pengelolaan sampah dengan metode 3R yang telah mereka pelajari. Lalu, murid-murid akan sibuk merancang beragam proyek mereka. Selama proses perancangan, guru dapat memberikan panduan, bimbingan, hingga asesmen terhadap proses yang mereka lakukan. Jika perancangan aksi nyata sudah selesai, maka murid-murid kini dapat melaksanakan program-program mereka. Ada yang melakukan pameran, kampanye ke kelas-kelas, hingga demonstrasi di depan beberapa kelas sekaligus. Setelah rangkaian aksi nyata selesai, lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan refleksi atas materi yang dipelajari dalam proyek. Berbagi karya, refleksi, dan tindak lanjut adalah rangkaian penutup proyek yang mereka lakukan. Ibu dan Bapak guru yang baik, kini SD Cita Ceria telah memiliki sebuah modul proyek yang lengkap untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Pada tahap akhir ini, guru dan murid bisa merefleksikan kembali apakah proyek tersebut sudah holistik, kontekstual, berpusat pada murid, dan eksploratif. Ibu dan Bapak guru, demikianlah langkah-langkah perancangan modul proyek sekolah dasar untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Semoga contoh ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang cara pengembangan tema di jenjang sekolah dasar. Selamat merancang modul proyek, salam dan bahagia.